Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Ya. Kita sampai pada bab 4 halaman 14 ya. Kemarin kita pada video sebelumnya kita halaman 13 bab min Adabil Isra bainaz Zawjain. Karena ini ada 7 halaman, kita lanjutkan sekarang pada halaman ke-14. Dan kita akan potong menjadi beberapa bagian sehingga tidak terlalu panjang videonya, maksimal mungkin 20 menit setiap video itu. Wa akhraja halaman 14 ya, yang terbitan hijau seperti ini. Halaman 14. Wa akhraja Syaikhani, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan wa ghairuhuma, dan imam-imam yang lain, anhu dari Nabi sallallahu alaihi, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi, annahu, bahwa Nabi kuqala berkata, siapa Nabi, istausu, terimalah wasiat, bin nisa'i, terkait perempuan, khairan, untuk berbuat baik. Terimalah wasiat dariku terkait berbuat baik terhadap wanita. Ainal mar'ata, karena sungguhnya perempuan, khuliqat, diciptakan, min dilain, saking tulang rusuk. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini menafsiri sekaligus menafsiri dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari nafsun wahidah itu adalah Adam, zawjaha, pasangannya Nabi Adam. Itulah yang kemudian ditafsiri oleh ulama-ulama bahwa Nabi Siti Hawa itu diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam. Nah, kemudian dipertegas dengan ini adalah bagian tubuh yang dimaksud adalah dila, tulang rusuk. Tapi itu hanya Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk itu kan. Harusnya kan hanya Siti Hawa. Karena pada berikutnya setelah Siti Hawa, itu para wanita-wanita itu diciptakan min ma'in, tapi dari air mani semua kan. Semuanya dari air mani. Jadi dari air mani Nabi Adam yang bercampur dengan di dalam, kemudian masuk ke dalam rahimnya Siti Hawa, kemudian lahirlah perempuan juga, gitu, anak-anaknya beliau. Kemudian perempuan-perempuan masa kini juga sama. Itu adalah dari pembuahan sperma di dalam rahim itu tadi. Sehingga sebenarnya mungkin yang dimaksudkan al-mar'ah di sini, kalau berdasarkan tafsiran-tafsiran ulama, itu hanya spesifik kepada siapa? Siti Hawa, harusnya begitu ya. Sebagaimana halnya Nabi Adam diciptakan dari tanah dengan berbagai bentuknya, berbagai fasenya, berbagai tahapnya. Lalu kalau kita cowok-cowok setelah Nabi Adam, pasca Nabi Adam, itu diciptakan dari air mani. Makanya tahap penciptaan manusia itu adalah Nabi Adam dari tanah dengan berbagai bentuknya, dari misalkan dari turab, dari tinil lasib, kemudian menjadi solin hamaim masnun, dan seterusnya itu ya. Sebagaimana dalam kitab Allah Karim Qasasul Quran kalau tidak salah, itu dijelaskan tentang hal itu. Jadi ada beberapa tahap dari tanah itu. Lalu kemudian Siti Hawa itu diciptakan dari bagian Nabi Adam, yaitu tulang rusuk itu. Lalu manusia secara umum, secara keseluruhan, laki dan perempuan, itu diciptakan dari mima'in dafid, dari air sperma. Wa inna awajah syai'in, dan sesungguhnya hal yang paling bengkok fidilai, dalam tulang rusuk, a'lahu, adalah bagian paling atasnya. Tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atas, paling atas. Fa'in dahabta, jika kamu pergi, berangkat, tukimuhu, untuk meluruskan tulang rusuk itu, kasar tahu, maka kamu akan membuatnya pecah, membuatnya patah. Kalau tulang rusuk yang bengkok itu kamu berusaha untuk meluruskannya, itu akan patah tulang rusuknya. Wa in taraktahu, sebaliknya jika kamu membiarkan tulang rusuk itu, lam yazal a'waja, maka itu akan tetap bengkok. Tapi kalau dibiarkan itu akan bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka terimalah wasiat untuk berbuat baik kepada para wanita, kata Nabi.
Artinya mungkin ini makna ini mungkin makna kiasan, bukan hakikat. Bahwa perempuan itu diumpamakan seperti sesuatu yang bengkok, yaitu tulang rusuk. Kalau dibiarkan, dia akan bengkok. Tapi kalau kamu memaksanya, apalagi secara spontan, secara spontanitas sekali, misalkan untuk meluruskannya, mesti patah. Makanya bersikap terhadap perempuan itu harus pelan-pelan, gitu loh. Maksudnya Nabi itu harus pelan-pelan. Jadi harus golek coro, golek sela, dan seterusnya, sehingga kemudian bisa meluruskan hal-hal yang tidak lurus dari sikap dan karakter para wanita itu. Wa min husni isratir rajuli lil mar'ati. Di antara cara bergaul suami terhadap perempuan yang baik, cara bergaul yang baik seseorang suami terhadap perempuan, ayyatahammala, yaitu menanggung, memikul adaha hal-hal yang menyakiti dari para wanita itu. Boleh jadi perempuan-perempuan itu juga pengis, petus, cerewet, pedas omongannya, sikapnya tidak baik, mungkin menyakiti, dan seterusnya. Maka cara bergaul dengan wanita yang seperti itu adalah untuk bersabar. Jadi kita harus bersabar dan lapang dada, tahan, bersikap tahan dan lapang dada. Wa yataghafala, dan melupakan, pura-pura lupa, an kasirin, dari yang banyak, mimma, dari barang, dari sesuatu, ia berduru, yang muncul spontan, minha, dari perempuan. Yang berikut, yang kedua adalah berpura-pura berlagak tidak tahu, berlagak lupa pada banyak hal yang muncul secara spontan dari para istri itu. Jadi, ya itu lali, you know. Meskipun nggak lupa kita, ya itu lali. Hal-hal yang nggak pantas dari perempuan-perempuan, asalkan nggak melanggar syariat, ya kita sudahlah anggap lupa, anggap nggak terjadi. Rahmatan biha, karena merahmati perempuan tersebut, istri tersebut, wa syafaqatan alaiha, dan karena sayang terhadap perempuan itu. Jadi karena sayang, karena belas kasihan kepada para istri itu. Waqad amarallahu, sungguh Allah telah memerintahkan, bimu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf, untuk mempergauli para wanita dengan baik. Kama amarah, sebagaimana Allah memerintahkan, bimusahabatil walidaini, untuk mempergauli kedua orang tua, bil ma'ruf, dengan baik. Faqala fil walidain, Allah berfirman tentang kedua orang tua, wasahibhuma, dan pergaulilah keduanya, temanilah keduanya dengan ma'rufan, dengan baik, dengan cara yang baik. Dalam surat Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Wa qala fin nisa'i, Allah berfirman terkait perempuan, tentang perempuan atau dalam masalah wanita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, sebagaimana pada video sebelumnya, pada halaman 13 itu ada wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para wanita dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dan Allah menjadikan pada sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Ya. Surat An-Nisa ayat 19. Ya. Wa qala fi Nisa, sudah. Paragraf berikutnya, inna ihtimalal adha minal mar'ati, sesungguhnya sikap lapang dada terhadap wanita, inda taishiha wa ghadabiha, tatkala ia marah dan emosi, minal khuluqil karim, termasuk akhlak yang mulia. Jadi kalau perempuan sedang emosi, sedang memuncak kemarahannya, sedang mangkel misalkan, sedang kecewa dengan kita, kemudian meluapkan dengan kata-katanya, maka kita harus bersikap lapang dada, kita harus bersabar gitu. Waqad kana alaihi salatu wassalam, sungguh telah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dhaman nasi, itu sebagai manusia paling agung, ihtimalan, bersikap lapang dadanya,
Wahilman, dan penyantun. Nabi itu penyantun, pemaaf. Wa karoman, dan pemurah. Nabi itu juga pemurah. Shalawatullah wassalamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurahkan kepada Nabi dengan sifat-sifat seperti itu tadi. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an ba'dis sahabati, dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, annahu, bahwa sebagian sahabat qala berkata, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang, arhama yang lebih sayang, bil iyali, terhadap keluarganya, yang lebih menyayangi keluarganya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menyayangi keluarganya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarikh Ibnu Asakir, dalam kitab tarikhnya Ibnu Asakir, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, bahwa Anas qala berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu arhaman nasi, adalah manusia paling sayang, bisibyani, kepada anak-anak, wal iyali, dan keluarganya. Nabi itu adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan keluarga. Wa min husni isyratir rajuli, dan di antara cara bergaul yang baik seorang suami, seorang laki-laki, lil mar'ati, pada perempuan, pada istrinya, ayyumaziha, yaitu ia bergurau, bercanda, dengan perempuan, dengan istrinya, wayudaiba, dan bercanda atau bermesra-mesraan, dengan perempuan, dengan istrinya. Fa inna fil muda'aba, karena di dalam bercanda, tatyiban, itu menggembirakan, membahagiakan, liqalbiha, pada hati istri. Jadi cara bergaul suami istri itu yang kedua adalah harus sering bercanda, sering bergurau, gitu. Atau mungkin bahasanya Gus Bah itu adalah sering membicarakan hal-hal yang remeh, yang nggak penting, gitu. Jadi jangan kemudian suami dan istri itu di rumah, dimanapun itu hanya membicarakan yang penting. Kalau nggak penting nggak dibicarakan. Jangan. 24 jam itu lama. Dalam sehari semalam 24 jam itu lama. Kalau terus bersama dengan istri, dengan suami, maka kita harus sering untuk membicarakan hal yang nggak penting. Tapi jangan bohong, jangan menghina. Tetap hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, tapi yang nggak penting, gitu. Misalnya bahas kayak bahas makanan, kayak bahas apa, dan seterusnya. Yang penting nanti akan cair suasana itu, akan happy perempuan itu. Apalagi kalau kita misalkan mempelajari apa sih kesenangan wanita, apa kesenangan istri saya, terus dipelajari sampai mendalam, sampai detail kita mengetahui. Misalkan istri kita suka buat kue, gitu ya, terus kita mempelajari tentang kue, segala jenis kue, resepnya dipelajari, dan seterusnya. Terus harganya kita hafalkan, misalkan kita tahu harganya. Kemudian kita ngobrol tentang roti dengan istri kita. Karena roti itu sesuatu yang nggak penting, kan? Itu coro gak ono, ya gak popo, tetap kita bisa hidup. Kita ngobrol tentang jenis roti, tentang harganya roti. Loh, kalau kamu itu sebagai suami tahu seluk-beluk tentang roti sampai detail, kemudian istri kamu memang hobinya membuat roti, wah itu akan membuat happy, itu tatyiban liqalbiha, membahagiakan hati istrinya. Wa irahatan li nafsiha, dan membuat nyaman hati istrinya. Wa jabran li khatiriha, dan menyenangkan, nambeli aslinya. Nambeli hati, maksudnya yang menyenangkan, membuat happy hatinya istri. Wa inna fiha, dan sungguhnya di dalam muda'abah, dalam bercanda itu, tansyitoha, itu akan membuat semangat istri ilal amal, untuk melakukan sesuatu an-raubatin, dengan kesadaran, dengan dorongan, keinginan.
Jadi betul-betul karena dia ingin, bukan karena dipaksa. Fi irdaiz zauji, untuk membuat suaminya senang, untuk menyenangkan suaminya. Kalau sering bercanda dengan bukan bohong loh ya, bukan bohong. Bercanda itu tetap fihakin dalam hal yang benar, yang jujur. Kalau kita sering bercanda, sering ngobrol hal remeh yang disukai istri misalkan, maka istrinya akan menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan suaminya. Tanpa disuruh dia akan membuatkan kopi. Kalau suaminya itu senang dibuatkan kopi. Tanpa disuruh dia akan mijiti suaminya. Tanpa disuruh dia akan melayani suaminya dan seterusnya. Wahubbin lahu, dan mencintai suaminya. Karena alaih salatu wassalam, ada Nabi SAW yamzahu, itu bercanda dengan istri-istrinya. Mutanazzilan, dengan menurunkan derajat Nabi ila darajati ukulihna, pada tingkatan akal para istrinya, fil amali, dalam amal wal huluki dan akhlak. Fil amali, dalam amal wal huluki dan akhlak. Jadi Nabi itu bercanda dengan istri-istrinya sembari beliau menempatkan diri sampai pada tingkatan akal para istri itu, baik dalam perilaku maupun dalam akhlaknya. Jadi bukan melangit, karena aku jadi nabi aku nggak mau kemudian guyon dengan istri saya. Loh, enggak begitu. Nabi itu kemudian membumi. Jadi menyamakan dengan tingkatan level istrinya dan bercanda dengan istrinya. Gitu. Rawa meriwayatkan Abu Dawud dan Nasai dan Imam Nasai wa Ibnu Majah dan Imam Majah min hadisi Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, anna alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yusabiquha fil adwi, bahwa Nabi itu mendahului siapa namanya berlomba lari dengan Sayyidah Aisyah. Nabi lomba lari. Nabi lah ono kiai kok malah cek sombonge. Gak gelem ngopo ngajak bojone, gak gelem ngobrol hal-hal remeh dengan bojone, gak gelem guyon di bojone, gak gelem bercanda dengan istrinya. Itu kenemenan, kebangetan itu. Fasabaqtuhu yauman, kemudian kata Sayyidah Aisyah, lalu pada satu hari aku menang. Aku mendahului Nabi. Jadi lari lebih dulu. Wasabaqaha fi ba'dil ayyam. Dan Nabi pada hari yang lain, Nabi itu yang menang. Jadi hari yang kemarin Aisyah, kemudian hari lain Nabi yang menang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, hadihi bitilka. Jadi kemenangan ini untuk menebus kekalahan yang kemarin. 0-0 ya, atau 1-1 ya. Kalau bahasanya kita mungkin 1-1 ya. Aku 1 menang, kamu 1 menang. Sampai bayangkan bagaimana happy-nya Sayyidah Aisyah. Apalagi Sayyidah Aisyah itu kan masih kanak-kanak gitu. Kan masih dinikahi, dikumpuli Nabi, dalam riwayat itu di usia 9. Di usia 9 dikumpuli dengan Nabi usia 9. Sehingga kehidupan Sayyidah Aisyah itu selama menikah dengan Nabi itu kan masih di usia remaja lah, kira-kira masih di usia remaja. Kemudian wafat Nabi itu Sayyidah Aisyah kira-kira usia 18 tahun. Masih masih gadis. Kalau wong saiki kan ya diarani gadis ya. Masih perawan ya, sih arek lah, masih arek itu. Enggak diajak oleh Nabi. Nabi itu mutanazzilan. Jadi menempatkan diri, posisinya itu disamakan dengan levelnya istri-istrinya itu. Wa fi ma rawahul Hasan, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Ibnu Sufyan di musnadih, dalam musnadnya, dan Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu, bahwasanya Nabi Nabi min afkahin nas, adalah ada Nabi min afkahin nas, orang yang paling bercanda, paling suka bercanda, manisahi, dengan istri-istrinya. Itu di dalam musnadnya Hasan bin Sufyan. Akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah, Nabi bersabda, akmalul mu'minina, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling bagus akhlak. Wa khiyarukum, orang terbaik dari kalian, khiyarukum adalah yang terbaik, nisaihim, pada istri-istrinya. Hada,
Anda harus memahami ini. Ai ifham hada. Kalau ada kata-kata hada begini, itu biasanya maknanya adalah ifham hada. Pahamilah ini. Ini harus dipahami. Ini harus dimengerti. Wa husnun niyati, niat yang baik fil muda'abati dalam bercanda matlubun itu merupakan keharusan. Jadi kalau bercanda itu harus niatnya yang betul gitu loh. Niatnya yang betul. Wa fihi sawabun kabirun, dan itu akan mendapat pahala yang besar. Karena di sana itu ada pahala yang besar. Jadi dalam niat yang baik, di dalam saat bercanda, itu ada pahala yang besar. Wa alaihi, oleh karena itu, harus niat yang benar itu, idza mazaha, dan wajib, ya, wajib niat yang benar, idza mazaha, tatkala, bentar. Wa alaihi, dan bagi suami gitu ya. Wa alaihi, dan bagi suami, idza mazah, jika dia bercanda, ayasduko, untuk, ini mubtada'nya ya, wa alaihi itu khabarnya, untuk jujur. Jadi bila bercanda, suami itu harus jujur, wala yakdiba, dan dia tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta gitu. Wa yakuna mu'tadilan, dan dia juga tidak berlebihan, sedengan gitu. Jangan terlampau guyon, jangan. Jangan dididik guyon, ya. Nanti gak ada mana yang serius, mana yang gak ketahuan ya. Dikira bercanda terus. Fala yazidu, maka suami tidak menambah ila antajtari'a, sampai pada tahapan, pada level istrinya itu berani kurang ajar alaihi kepada suaminya. Jangan sampai dia bercanda hingga istrinya itu berani kurang ajar kepada suaminya. Fa inna dzalika, karena hal itu yufsidu khuluquha, akan merusak akhlak istrinya. Wa yuzilu haibatahu, dan menghilangkan wibawa suaminya min qalbiha, dari hati istrinya. Ya, halaman 16. Wa min husni isratil mar'ah, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.